Bapak Ketua DPC Pekalongan, saya persilakan. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Hormat bersama pejuang. Hormat. Gerak. Lihat sudah mati. Sumpah Palapa. Sumpah Palapa. Kami Laskar Palapa bersumpah. Kami Laskar Palapa bersumpah. Satu. Satu. Setia dan patuh kepada pemimpin yang berjiwa Pancasila. Setia dan patuh kepada pemimpin yang berjiwa Pancasila. Dua. Dua. Hancurkan musuh-musuh Pancasila. Hancurkan musuh-musuh Pancasila. Tiga. Tiga. Berbuat baik setiap saat. Berbuat baik setiap saat. Empat. Empat. Tertib diri sebelum menertibkan orang lain. Tertib diri sebelum menertibkan orang lain. Lima. Lima. Menjadi anak bangsa tauladan Menjadi anak bangsa tauladan daripada rakyat. daripada rakyat. Enam. Enam. Mengabdi kepada bangsa Mengabdi kepada bangsa adalah sebuah kewajiban. adalah sebuah kewajiban. Tujuh. Tujuh. Tidak terikat cinta Tidak terikat cinta dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Terima kasih. Alhamdulillah, tadi sumpah terhadap Tuhan sudah sahabatnya terhadap bangsa kita sudah mendapatkan Pancasila kita sudah kita Indonesia. Sebagai Laskar kita telah siapkan langkah. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya. Dan hujan seperti ini kita masih berkumpul. Mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan alam dan bencana alam ini hingga kita masih selamat dan walafiat. Dan jangan lupa kita ucapkan puji syukur dan selawat salam kita kepada Rasulullah SAW. Jadi umat Muslim kita akan mendapatkan syafaat yang benar. Jangan lupa juga mari kita bersyukur kepada Bapak kita. Jangan sekali-kali durhaka kepada orang tua kita, karena beliau yang beri kita, yang memelihara kita hingga kita bisa besar seperti ini. Dan marilah kita sama-sama siap-siap mempertanggungjawabkan perbuatan kita, amal ibadah kita atas apa yang kita perbuat kepada seluruh makhluk Allah, terutama kepada anak istri kita dan kawan-kawan kita, dan apa telah kita perbuat pada diri kita masing-masing. Saya hadir di sini dalam rangka kepedulian kami atas persaudaraan kami dengan teman-teman yang sama-sama satu nasib bersama tanah air, yang pada dasarnya kami tidak mau dibodohi terus-menerus, dan kami tidak mau jadi korban sipil sampai saya meninggal dunia. Dan saya ingin menjadi bangsa yang benar-benar bangsa yang berakhlak dan bermoral, benar bangsa yang benar tunduk dan patuh dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita menjadi bangsa yang asal-asalan, bangsa yang asal hidup, dan bangsa yang hanya sekedar bangsa yang tidak memiliki kesejatian secara makna arti dan kemarifatan. Oleh karena itu, dari keluh kesah saya dan kawan-kawan semua di sini, kita telah mengalami gradasi moral yang luar biasa, untuk bencana yang non material yang lebih mengerikan daripada bencana alam ini. Dan bencana alam ini saya
sadari bahwa ketidakpahaman saudara kita sebangsa dan air, kita telah mengalami bencana moral yang mengakibatkan kita mengalami bencana alam yang itu semua sudah bergerak Tuhan Yang Maha Kuasa. Mungkin dengan kehadiran kita sama-sama dengan semangat yang sama, dengan mindset pikiran yang sama, saya berharap persatuan ini bukan kumpul raganya, tapi mindsetnya berbeda. Lebih bagus kita tidak bertemu. Semoga mindset pikiran kita, harapan dan tujuan kita, keluh kisah kita, cerita kita bisa menyatukan kita dalam satu pikiran dan doa serta langkah kaki yang sama di lapangan. Tadinya saya mau membahas tentang beberapa hal yang semalam disepakati, tapi dari pertemuan dengan beliau tadi dan teman-teman lain, saya akan membahas tentang sistem yang larut-larut selama ini ada. Kenapa sistem ini kok seperti ini? Kita bisa menyalahkan partai, bisa menyalahkan sesuatu, tapi kita menyampaikan kesalahan di mana dan solusinya seperti apa. Itu mungkin kita belum menambahkan saja. Terus namanya sistem baik dan buruk. Sistem baik dan buruk ini bisa saya ibaratkan jika sebuah daerah lebih banyak orang yang buruk daripada orang baik, pasti ada dua sesi, ada preman dan situasi yang menekan bernama teror. Jadi jika orang keluar tidak berani keluar, dan karena dunia di luar sana banyak preman, walaupun berbaju yang baik-baik, mungkin seperti itu, kelihatannya baik tapi ternyata jiwanya preman. Itu yang jadi masalah. Dan rata-rata hari ini sangat langka sekali orang yang mampu dan mau mengorbankan dari dirinya sendiri, kesejahteraan, kebahagiaannya dirinya untuk kesejahteraan orang banyak. Rata-rata saya lihat dan koreksi selama ini, kebanyakan manusia, tidak Indonesia saja, siap dan sanggup rela tega mengorbankan saudaranya, orang lain, dan bahkan dia menjual harga diri dan agama serta bangsanya untuk memuaskan hawa nafsunya dan membahagiakan diri. Situasi yang demikian akan diambil alih oleh kapitalisme yang berupa orang-orang yang ingin kaya tapi berwatak buruk. Sebenarnya kaya boleh, tapi kaya yang Pancasila seperti apa? Kaya yang berketuhanan, yang berperi kemanusiaan yang seperti apa? Ini menjadi keluhan kita, menjadi dasar pemikiran kita, agar kita sama-sama setelah berpisah nanti sama-sama punya pikiran sama, walaupun saya di Jakarta, saya di Kalimantan, kita punya pemainan sama, dan kesamaan itu tidak boleh dikerjakan tanpa dilandaskan pada kitab suci, agama-agama yang Tuhan tentukan pada saat. Dengan itu saya akan memulai beberapa bahagian yang kita bisa direnungkan kita bersama. Semoga bagian ini menjadi penjelas tentang keadaan Indonesia hari ini kok seperti ini. Lalu solusi seperti apa dan apa yang harus kita kerjakan? Kenapa lahir buku ini? Kenapa lahir P2ST? Kenapa lahir beberapa pemikiran yang kita sosialisasikan sebagai produk knowledge yang dikeluarkan oleh Gong Pancasila, terutama saya sebagai pengolah atau perancang produk itu yang bisa dipertanggungjawabkan dari mulai ilmu apapun, dari model apapun. Tapi memang kita yakin kebenaran Tanhana Dharma Mahruwa. Kita mulai atau kita kasih pertanyaan dulu teman-teman sebagai perkenalan dulu karena juga belum kenal. Setelah saya nanti perkenalan sedikit karena saya belum kenal. Biasanya itu kita lagi ketua. Kira-kira nanti gambarannya saya akan mengurai dari awal ceritanya, awal masalahnya, baru kita solusi masalah, baru kita membahas tauhid dan lain-lain. Dari saya sekian, kurang lebih mohon maaf.
Di dalam keadaan seperti ini, benarkah di zaman sekarang, kita jangan ngomong Indonesia ya, dunia aja lah. Benarkah orang buruk lebih banyak daripada orang yang berperilaku baik? Berarti gimana? Gimana Mas? Banyak orang yang buruk, berperilaku buruk atau baik di Indonesia kira? Anggap aja zaman jahiliyah seperti itu. Dalam keadaan seperti ini akan terjadi dua opsi, yaitu banyak preman, orang baik. Kedua, ada situasi yang mencekam berupa teror. Sampai mau keluar rumah aja ke terminal takut karena banyak orang buruk ya. Hampir 70% sekampung itu buruk. Nah ini teror premanisme ini dipakai oleh preman-preman. Lalu di sini ada yang gagah-gagahan, bawa golok dan lain-lain, yang siap menakut-nakuti orang lain. Biasanya dia sok militerisme. Ini terorisme dipegang oleh militerisme, preman dipegang premanisme. Ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang pengen kaya dan berperilaku buruk. Berarti di sini ada orang ingin kaya, hampir semuanya ingin kaya, tidak siap miskin seperti Rasulullah SAW. Karena dia ubud dunia, cinta dunianya setengah mati. Kalau nggak punya mobil, sin. Seolah-olah kalau nggak punya baju, malu. Ini terjadi adalah kapitalisme. Dan ini karena ubud dunia, dia material. Terus, ya pokoknya yang penting sukses. Kalau perlu nyumpang, ngantet, atau apa saja. Ini akan terjadi opsi berikutnya bahwa orang mereka seperti ini biasanya dia so agamis, dodolan agama dan sugih. Ada yang seperti makanya ada yang kau jual satu dengan harga murah. Di sini sok komunis, sok merakyat. Padahal di sini juga dodolan juga. Ada lagi di sini yang sok nasionalis. Bukan sok nasionalis, sok kebangsaan. Tapi ya begitulah, kami tahu sendiri. Sosialis. Sosialis ini bantunya 10.000, nyolongnya 1 miliar. Ngasih beras 10 kilo 50.000, ya boleh modal kembali, itu udah tahu. Ada lagi sini menawarkan kebebasan, liberalisme. Wong sugih itu pokoknya bebas atau diatur. Sugih